Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ros Rostini di ruang PPKN. Hari ini kita masih di materi kelas 11, materi bab 3. Kita akan membahas mengenai penggolongan hukum. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, siswa dapat menganalisis penggolongan hukum. 2. Siswa dapat menyaji hasil analisis penggolongan hukum. Berikut perhatikan mengenai penggolongan hukum, di mana hukum di sini dibedakan ke dalam 6 bagian. Pertama ada hukum wujud yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kedua, hukum dibedakan menjadi tempat berlakunya. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Kemudian hukum dibedakan ke dalam waktunya. Ada ius constitutum, 2 ius constituendum, dan ketiga adalah hukum alam. Kemudian hukum berdasarkan pribadi, ada 1 golongan, semua, dan ada antar golongan. Kemudian hukum juga berdasarkan isinya, ada hukum publik yang dibagi ke dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Kemudian berikutnya ada hukum privat atau perdata yang dibedakan menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Dan terakhir, hukum juga dibedakan ke dalam tugas dan fungsinya, ada hukum material dan hukum formal. Hukum formal dibedakan menjadi ada pidana formal, ada pidana perdata formal. Berikut akan penjelasan dari penggolongan hukum. Pertama di sini, hukum berdasarkan sumbernya yang terdiri dari hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua adalah hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Ketiga adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Dan keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Berikutnya adalah pembagian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dalam dunia internasional. Ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berikut adalah pembagian hukum berdasarkan bentuknya. Pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis yang dikomplikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis. Kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Berikut pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya. Pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU.
Pembagian hukum berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum dagang. Kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya di sini ada hukum acara pidana KUHP maupun ada hukum acara perdata. Berikut penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Pertama, ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Berikut adalah pembagian hukum berdasarkan wujudnya. Pertama, ada hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau. Berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan isinya. Pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas 1. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Kemudian hukum tata usaha negara atau administrasi, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan terakhir, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional. Kedua adalah hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Demikian untuk materi mengenai klasifikasi atau penggolongan dari hukum. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Bertemu lagi di video-video berikutnya. Kamsahamnida.